Haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Saya melihat dari tempat ini dengan iman bahwa jemaat yang masih rindu mendengarkan firman Tuhan dan yang beribadah di rumah. Saudara adalah saudara-saudara saya yang saya kasihi. Biarlah pagi ini saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah waktunya untuk kita bergerak di dalam gerakan Allah. Dan gerakan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Saudara, semua akan berlalu di dalam dunia ini, tapi kuasa Allah, Roh Allah tetap bekerja sampai hari ini. Bahkan di akhir zaman Tuhan berjanji akan melipat gandakan pekerjaan dari pekerjaan Roh Kudus ini. Oleh sebab itu mari pagi ini saudara siapkan hati, pujilah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Bila pagi hari ini kita siap memuji memuliakan nama Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau menerima urapan daripada Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan sebuah lagu yaitu Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ditinggikan atas segala Allah.
Roh Kudus. Kami siap memuji, memuliakan Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu. Kami siap menerima urapan daripada Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu jauh dari Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mau terus terhubung dengan Roh Kudus-Mu yang memberikan kebebasan kepada kami, yang membakar hati kami, dan kami saat pagi hari ini siap meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini kita masih merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan biarlah api Roh Kudus itu terus berkobar dalam hidup kita. Kalau api Roh Kudus terus ada dalam hidup kita, maka kita akan menghadapi masalah dengan kuat karena Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu ini. Kobarkanlah, kobarkan api Roh Kudus. Haleluya. Kobarkanlah api Roh Kudus di hati kami, api Roh Kudus membakar hatiku, amin. Api Roh Kudus berkobar dalamku, ku tak gentar, ku tak goyah hadapi masalah. Kobarkan api Rohku, bersama-sama katakan. Kobarkan, kobarkanlah api Roh Kudus. Kobarkan, kobarkanlah api Roh Kudus di hati kami. Kobarkan, amin. Kobarkan, kobarkanlah api Roh Kudus. Kobarkan, kobarkan, kobarkanlah api Roh Kudus. Di mana? Di hati kami bersama. Api Roh Kudus membakar hatiku, api Roh Kudus berkobar dalamku. Ku tak gentar, ku tak goyah hadapi masalah. Kobarkan api Roh Kudus, api Roh Kudus membakar hatiku, api Roh Kudus berkobar dalamku. Katakan dengan iman, ku tak goyah, ku tak goyah hadapi masalah. Kobarkan api Roh, sekali lagi katakan api Roh Kudus, Kudus membakar hatiku, api Roh Kudus berkobar dalamku. Ku tak gentar, ku tak gentar, ku tak goyah hadapi masalah. Kobarkan api Roh Kudus, kobarkan api Roh Kudus, kobarkan api. Sekali lagi katakan, kobarkan api, kobarkan api Roh Kudus. Haleluya, Amin Tuhan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan kemerdekaan. Kuasa Roh Kudus memberikan kebebasan bagi kita. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan kuasanya memerdekakan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin.
membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh glory, 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 perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh glory, 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 perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Sekali lagi katakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh glory, 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 perkara dahsyat terjadi. Kuasanya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, haleluya, bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebaskan belenggu si setan. Oh glory, 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 perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, bagi kuasanya bagi saudara, saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara. Amin. Kuasanya sekali lagi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya, kuasa Tuhan memerdekakan, memberikan kebebasan. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Roh Kudus itu yang selalu menuntun kita, selalu memegang tangan kita, supaya kita lebih hari lepas hari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh. Haleluya Yesus. Amin Tuhan.
peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh
melalui doa kami kepada Tuhan. Roh Kudus memegang tangan kami. Roh Kudus selalu menuntun kami supaya kami tidak tersesat Tuhan. Kami mau terus mengikuti jalan yang Tuhan sudah tentukan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpin kami, urapi pendengaran kami, urapi hati kami untuk kami terus mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masuk kepada minggu kita menantikan hari Pentakosta, maka tentunya kita ada di dalam iman percaya, amin. Banyak gereja yang menyelenggarakan ibadah doa 10 hari. Puji Tuhan. Mari kita terus membangun kerinduan mengalami hadirat Allah melalui lawatan Roh Kudus. Dan kita tahu di mana Kristus telah naik ke surga, maka Dia berjanji bahwa Dia akan melawat kita. Ya saudara-saudara, melalui Roh-Nya. Tidak ada pembatasan kuasa. Dimanapun kita berada, ketika Roh Kudus melawat kita, ketika kita dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menghadapi dunia yang gelap ini. Di dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13 berbunyi demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, api di dalam bait Allah identik dengan simbol kehadiran Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama kita dapat melihat bahwa mezbah Tuhan itu selalu didekatkan dengan penyembahan, ya ada bakaran, ada media bakaran seperti itu. Dan itu merupakan simbol kehadiran Tuhan. Api juga melambangkan kuasa Tuhan atau Roh Kudus, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada para imam untuk setiap waktu, ini melalui Musa, menjaga nyala api di dalam bait Allah. Dan tidak boleh padam. Dan kita dapat melihat, saudara-saudara, ini merupakan ketetapan Tuhan di dalam kemah pertemuan bangsa Israel. Karena kehadiran Tuhan melalui api, itu merupakan keterikatan manusia dengan hadirat Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Kita menjadi manusia yang sangat program. Ya saudara, langkah hidup kita ya ditentukan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik kita. Tetapi kalau kita melihat Roh Kudus melalui kehadiran Tuhan, Dialah yang menginsyafkan kita. Dialah yang membentuk kita. Dialah yang memulihkan kita. Dialah yang membawa kita ke dalam kebenaran setiap waktu. Kalau kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan, maka siapalah diri kita? Kita hanya sebutir debu. Saudara, sebutir pasir di antara ribuan dan jutaan pasir.
laksa pasir yang tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa para imamlah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap hari secara konsisten ada kayu yang harus ditaruh supaya api di dalam bait Allah itu terus menyala. Ada lemak, saudara-saudara. Sehingga kita dapat melihat bahwa setiap pribadi sebagai imam, baik itu di dalam imam keluarga maupun di dalam imam di dalam gereja Tuhan, imam di dalam persekutuan, imam di dalam wadah-wadah, para pengurus, seharusnya menjaga api itu jangan sampai padam. Biarlah hadirat Tuhan itu terus ada. Itu tergantung daripada para imam, saudara-saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu merupakan satu gambaran yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan keluarga kita. Yang Tuhan kehendaki di dalam gereja Tuhan. Tuhan rindu agar api di dalam keluarga kita dan gereja Tuhan itu dipastikan selalu menyala. Yang artinya selalu ada kehadiran Tuhan yang bertahta, saudara-saudara, di dalam kehidupan setiap kita. Kalau bicara gereja, tentunya mulai dari individu. Ya saudara-saudara, gereja bukan gedung. Gereja adalah setiap pribadi. Ya, kita menjadi imam atas diri kita sendiri yang selalu harus membakar ukupan itu. Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kepada Dia setiap hari. Kita harus mendisiplin hidup kita supaya kita ada di dalam hadirat Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, imam di dalam setiap rumah tangga, kita harus menjadi imam yang membakar ukupan, saudara-saudara. Siapapun yang ada di dalam rumah tangga, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai kakak, setiap orang menjadi imam yang rajani. Di mana hadirat Allah turun atas hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Artinya selalu ada kehadiran Tuhan bertahta di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan gereja Tuhan. Tentu ada bedanya antara keluarga yang api Roh Kudusnya terus menyala, atau api Roh Kudusnya, saudara-saudara, Senin Kemis, ya, Senin Kemis, atau mati sama sekali. Kalau Roh Kudus itu mati, maka kita menjadi Kristen seperti air di dalam kulkas, beku. Saudara-saudara, beku. Kita selayaknya menjadi Kristen yang berdinamika dengan Tuhan. Ada intimasi melalui kuat kuasa Roh Kudus. Menjadi penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Kita disempurnakan melalui kebenaran di dalam Dia. Kita menjadi para pendoa, para pensyafaat yang hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam Alkitab dinyatakan ada 5 anak darah yang bodoh dan ada 5 anak darah yang pintar. Dan kita sudah tahu perumpamaan ini, bukan? 5 anak darah yang pintar bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan hidup dengan benar. 5 anak darah yang berpintar berbicara gereja yang selalu siap sedia apapun situasinya. Tidak pernah terganggu oleh lingkungan yang membawa kepada kekeringan. Tidak terganggu oleh lingkungan yang membawa kepada
pernyataan-pernyataan yang tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Orang Kristen yang diumpamakan seperti lima anak darah yang pintar selalu ada di dalam kerinduan, rasa haus akan Tuhan, rasa haus untuk terus dipenuhi dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin dari waktu ke waktu oleh Roh Kudus, saudara. Nanti kita melihat bagaimana cara Roh Kudus memimpin kita. Berbeda dengan 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bodoh menyatakan, oh iya, nanti Tuhan Yesus itu akan datang memang. Tapi nanti, saudara, tidak bersiap sedia. Membebaskan dirinya untuk bergaul dengan caranya dia sendiri. Tanpa mau berpeka diri untuk apa yang Tuhan mau bicara di dalam hidupnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Bukan oleh teman, bukan oleh keluarga. Oleh sebab itu, selayaknya kitalah yang membakar ukupan di hadapan hadirat Tuhan. Melalui kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan. Kita mau supaya benar-benar hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, hadirat Allah ada di dalam kehidupan kita, maka tentunya segala sesuatunya akan berbeda. Misalnya dalam perayaan Pentakosta, ya, saudara-saudara, kita sebenarnya harusnya bersuka cita. Karena apa? Tuhan memberikan penolong di dalam hidup kita. Seperti kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 6 ayat 11, keluarga Obed-Edom. Ketika keluarga Obed-Edom mendapatkan titipan, ya, saudara-saudara, ingat cerita Uza yang bagaimana Raja Daud memindahkan tabut perjanjian, seharusnya dipikul tetapi dia menggunakan kereta dan rodanya tergelincir sehingga ada yang meninggal pada waktu itu. Peti perjanjian itu ditaruh di rumahnya Obed-Edom. Ketika peti perjanjian itu ditaruh di rumahnya Obed-Edom, hadirat Allah hadir. Obed-Edom dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Mereka bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Selayaknya Bapak Ibu Saudara di situasi pandemi seperti ini, gereja Tuhan selayaknya dipenuhi oleh hadirat Allah. Setiap keluarga-keluarga dipenuhi oleh hadirat Allah. Kita tidak menjadi kering, kita tidak menjadi orang-orang yang cukup hidup saja. Tetapi ingatlah perjalanan hidup kita itu ada di dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Kalau hadirat Tuhan datang Bapak Ibu Saudara, kalau kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kita menjadi orang-orang yang bersuka cita walaupun lingkungannya tidak mendukung untuk bersuka cita. Ada keputusan di dalam diri kita saudara-saudara untuk terus iring Tuhan, untuk terus ikut Tuhan, untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Terjadi pertobatan setiap hari. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 dituliskan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Maka kehadiran Roh Kudus memiliki banyak fungsi peranan dan aktivitas di dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia ini. Karena kita tahu Allah adalah roh, maka kita harus menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Tidak cukup dengan akaliah kita semata, saudara-saudara. Tidak cukup dengan logika kita semata. Kita harus masuk ke dalam hadirat Allah. Kita membawa roh kita, saudara-saudara,
di hadapan hadirat Allah, maka Roh Allah akan mencengkeram roh kita dan Dia akan memimpin kehidupan kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Apakah kita tidak perlu logika? Kita perlu logika. Tetapi logika kita tundukkan kepada pimpinan Tuhan. Saudara, sehingga kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh kebenaran Roh Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya diantaranya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah menginsafkan dunia akan dosa. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam hadirat Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, maka Dia akan menginsyafkan kita. Bukan kita saja, melalui gerejanya. Bapak Ibu Saudara, kita memberikan kesaksian tentang kebenaran. Kita memberikan kesaksian tentang bahwa kita harusnya meninggalkan dosa. Kita hidup di dalam kebenaran dan kita tahu kita akan dihakimi oleh Tuhan nanti di tahta suci. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita supaya kita menjadi kesaksian tentang bagaimana dunia harus diinsyafkan. Gereja harus berperan dengan baik. Keluarga-keluarga anak Tuhan harus berperan dengan baik. Tuhan sudah memberikan satu visi supaya gereja Tuhan itu maju dan bangkit. Bukan menjadi tidur, saudara-saudara. Bukan menjadi tidak mau tahu. Bukan menjadi gereja yang mati. Keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang hedonis. Memikirkan materi lebih daripada hadirat Allah hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus memahami, saudara-saudara, waktu Tuhan semakin dekat untuk kedatangannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudara-saudara, peran daripada Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan bertobat, repentant, ya metanoia, berbalik arah, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berbalik arah. Mempercayai Tuhan sepenuhnya. Menaruh kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami pembaharuan dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Karakter kita. Pola hidup kita, attitude kita, sikap hidup kita itu akan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu ketika kita ada di dalam hadirat Allah, maka setiap hari kita akan mengalami pertobatan. Amin. Ya saudara-saudara, dimanapun Anda berada, ingat kalimat ini. Setiap hari kita harus bertobat. Kita harus minta ampun kepada Tuhan karena kita seringkali meninggalkan Tuhan, mengingkari Tuhan. Bahkan kita meninggalkan hadirat-Nya dan mulai memuja kehidupan kita sendiri menjadi kehidupan yang hedonis. Lebih mementingkan dunia materi kita daripada percaya dan beriman kepada Tuhan. Jangan salah, kita menjadi orang yang sangat terbelakang. Firman Tuhan tadi di awal dikatakan bahwa setiap hari kita harus membakar ukupan itu. Karena harusnya setiap hari kita ada di dalam kehidupan hadirat Allah. Bersama-sama dengan Tuhan bersekutu. Itu yang akan menolong kita.
Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang berikutnya, saudara-saudara, peran Roh Kudus adalah menjadi penolong. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah roh adanya. Dia tidak terikat dengan materi. Sehingga dia ada di mana-mana. Dia ada di dalam kehidupan kita, dia mengawasi kita. Dia memberikan seluruh kehidupannya untuk menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan menjadi penasehat agung dalam hidup kita. Dia akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan tidak akan maju kalau kita hanya mengandalkan ruang program. Mengerjakan pekerjaan gereja Tuhan hanya dengan program. Mengerjakan pekerjaan keluarga hanya dengan data. Tapi kita harus menundukkan hidup kita di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu menghadapi semuanya ini. Aku perlu Engkau. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Saudara, Dia akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kaku dengan Roh Kudus. Amin. Ya, jangan pernah kaku. Ya pokoknya aku koyong ini. Saudara, kita tidak akan pernah berubah dan mengalami lawatan Tuhan kalau kita berkata bahwa ya wes aku koyong ini. Saudara, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, seorang yang dipimpin oleh firman Tuhan, dia akan tunduk dan taat. Dia akan selalu mau dibentuk, diperbaiki, dibangun. Bahkan saudara-saudara berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penolong berarti seorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dan mempunyai pengertian seorang pribadi yang memberi pertolongan, menuntun, membimbing, memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberikan dorongan, memberikan nasihat. Di doa pencurahan Roh Kudus berapa waktu lalu, saudara, di dalam doa itu ada nubuatan. Nubuatan itu berkata bahwa kita harus memiliki visi. Kita tidak boleh tidur. Gereja harus bangun, jangan tidur. Gereja tidak boleh menjadi lamban. Gereja harus cepat. Gereja harus menggunakan sayap Raja Wali. Saudara, kalau gereja tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka gereja akan hancur. Pekerjaan Tuhan akan hancur kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang akan menghidupkan roh setiap kita untuk melihat visi Tuhan. Gereja tidak boleh kehilangan visi, gereja tidak boleh kehilangan kesemangatan. Oleh sebab itu mari kita tunduk dan taat dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dialah penolong kita, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita menyambut hari Pentakosta ini dengan sukacita. Karena itu hari kemenangan bagi kita. Karena Roh Kudus memimpin kehidupan kita dengan luar biasa. Puji Tuhan. Yang berikutnya, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan terus mengubah, merestorasi hidup. Karena Roh Kudus selalu mengubah hidupnya dari kebenaran sampai kepada kebenaran.
Maksudnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia rela dan berkata, Tuhan, biarlah saya terus diperbaharui dalam hal kebenaran. Maka Tuhan akan mengungkapkan segala sesuatu yang kita tidak tahu. Bahkan yang akan datang Tuhan sudah memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita menjalaninya. Oh haleluya, puji Tuhan. Gereja yang hidup dengan kuasa Roh Kudus, maka gereja akan betul-betul maju. Saudara-saudara, gereja yang mengandalkan Tuhan adalah gereja yang akan maju, berkemenangan lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita berkomitmen pada saat pagi hari ini. Rumah tangga kita, saudara-saudara, setiap pribadi mengalami hadirat Allah. Amin. Kuasa Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus juga memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam kebenaran Tuhan, melalui firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dibuat mata hati kita, panca indera rohani kita menjadi terang. Kita tidak mudah ditipu daya oleh kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini, roh hedon, ya roh yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita menjadi mati, kita menjadi layu. Tetapi orang yang dipimpin oleh firman Allah dan kuasa Roh Kudus, dia akan mendapatkan panca indera rohani yang terang, tajam, mengerti kehendak Tuhan, menerima pewahyuan. Suara profetik itu akan melanda gereja Tuhan. Karunia-karunia Allahi akan terjadi atas hidup kita. Setiap orang akan bernubuat, berbahasa roh. Mereka akan melihat pimpinan kuasa Allah melalui penglihatan, melalui hikmat Allahi. Saudara-saudara, tidak ada satupun jemaat Tuhan yang akan nganggur. Jemaat Tuhan tidak akan berpikir tentang luka-luka batinnya. Jemaat Tuhan tidak akan berpikir tentang perasaan-perasaan manusiawinya. Ketika suara Allah memanggil kita. Ketika kita dipertajam dengan panca indera rohani kita. Kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Oh haleluya. Kebenaran Allah, pewahyuan Allah terjadi atas hidup gerejanya. Saudara-saudara, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita diperkaya secara rohani. Kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mau berkata kepada Anda, kalau Anda tetap berpikiran dan berketetapan di dalam hati, sudah, saya begini-begini saja. Saudara-saudara, kita lebih sayang diri kita daripada kita ada di dalam hadirat Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang tidak disebut orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, kita hidup benar di hadapan Tuhan, amin. Walaupun banyak terpaan, Yesus Kristus sendiri menghadapi banyak penderitaan, ya, untuk menanggung kelemahan kita, untuk menanggung dosa kita. Ketika kita mengalami penderitaan karena ada beberapa hal yang tidak kita sukai di dalam hidup, berjalan di dalam keluarga maupun di dalam berjemaat, mari kita tanggalkan itu.
Biarlah panca indera rohani kita menjadi tajam di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memakai kita karena kita adalah orang-orang kudusnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan itu saja saudara-saudara. Kalau kita melihat bahwa Roh Kudus memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah kita dekat dengan Tuhan, bukan masalah biologis ya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan disebut anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka cara berpikir kita bukan cara berpikir dunia ini. Saudara-saudara, kita tidak memikirkan luka-luka batin kita lagi. Kita tidak memikirkan kepenatan-kepenatan tubuh jasmania kita lagi. Karena kita anak-anak Allah. Kita akan berlari. Kita akan terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan apa lagi yang ku dapat lakukan di dalam hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada di dalam diriku. Itulah saudara-saudara kita bersyukur. Karena melalui Roh Kudus, ya saudara-saudara, melalui Roh Kudus, kita disebut anak-anak Allah. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Iblis mau menyebabkan kita menjadi mati lemah. Menjadi pribadi yang tidak bervisi di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang sakit-sakitan. Menjadi pribadi yang tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita masih mengingat luka-luka batin kita, masa lalu kita. Tapi hari ini mari kita menanggalkan itu. Dan berkata, Roh Kudus penuhi aku, pimpin aku. Dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Karena aku adalah anak-anak-Mu. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Kita berkemenangan bersama-sama dengan Dia, amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pencurahan Roh Kudus adalah bentuk penggenapan janji Allah yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kalau kita lihat tadi adalah beberapa karya Roh Kudus yang dapat disampaikan, saudara-saudara, karena itu banyak sekali. Ya. Di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anak dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati kita. Kita membuka hati kita. Kita adalah imam-imam rajani. Saudara-saudara, di dalam keluarga kita, di dalam gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Ada penglihatan, ada nubuatan. Tuhan akan memimpin kita di akhir zaman ini 2 kali ganda. Oleh sebab itu tanggalkan semua beban yang menindih kita. Mari kita maju di dalam Tuhan. Kita maju di dalam Tuhan. Segala macam yang menghalangi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Itu dikalahkan. Tangkap visi daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita bangkit di dalamnya. Kita maju di dalamnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Persiapkan diri kita, saudara-saudara. Saatnya Tuhan melawat kita, membangkitkan keluarga kita, membangkitkan gereja Tuhan. Menjadi terang bagi dunia. Mari kita, Bapak Ibu Saudara,
mendengar panggilan Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi saksi, amin. Kita mau menjadi saksi. Biarlah hadirat Allah tetap ada di dalam keluarga-keluarga kita, gereja Tuhan. Tangkap ini, tangkap ini. Tuhan akan mencurahkan hujannya, yaitu curahan kuasa Roh Kudus. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkemenangan pada hari ini dan terus berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mendengarkan firman-Nya dan tiba waktunya kita mengucap syukur. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati Tuhan. Pelihara benar-benar hadirat-Nya melalui kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, glory haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, haleluya, hadirat-Mu Tuhan yang Roh Kudus, ku rasakan, lawat kami pagi ini, glory, kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, haleluya, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, haleluya, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu, terpujilah Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, haleluya, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, kami mau ada dalam hadirat-Mu, ya Roh Kudus, urapi kami, kami mau ada dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, Ramaya
hadirat-Mu tercurah bagi setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu, setiap pribadi yang beribadah kepada Engkau, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dilawat oleh Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus. Hadirat-Mu ya dan amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang mati rohaninya dibangkitkan. Gereja-Mu dibangkitkan. Gereja-Mu memiliki visi yang hidup karena Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Haleluya, lawat kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Kami mau hidup dalam karunia-karunia-Mu. Ku rindu selalu, haleluya, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang telah disampaikan pada hari ini menjadikan berkat buat sidang jemaat-Mu. Siapapun yang mendengarkan firman-Mu dilawat oleh Roh Kudus dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat. Dengan iman katakan haleluya. Puji Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.